Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, para pendengar yang setia. Pada malam yang spesial ini, di sini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Bayi Setan. Mari kita semua flashback pada tahun 1992, di mana seorang tante yang bernama Nindi dan Om Seno baru saja menikah dan diberi titipan seorang anak dalam rahim Tante Nindi. Hampir setiap pasangan selalu mendambakan seorang buah hati. Konon katanya agar hubungan pernikahannya makin harmonis. Tapi saya tidak tahu. Kita tidak bisa membatasi pendapat orang. Karena beda kepala otomatis beda secara pemikiran. Tapi tidak dipungkiri juga, hal itu memang selalu didamba-dambakan setiap pasangan pengantin. Tante Nindi dan Om Seno ini menikah di bulan Februari dan dinyatakan hamil di bulan Agustus. Akhirnya mereka memutuskan untuk periksa ke dokter. Dan saat ke dokter lalu diperiksa, perkiraan usia janinnya 22 hari atau kurang lebih 3 minggu. Saat itu kata Tante Nindi belum ada USG. Mereka senang akhirnya diberi amanah untuk menjaga buah hati di dalam rahimnya. Aku minta maaf sebelumnya. Tulis akun Twitter bernama Desi Prayogo 1. Tadi teman aku sempat salah tulis kronologi ceritanya. Karena aku minta tolong dia untuk nulis soalnya. Tadi aku masih nyetir dan posisi kita masih di tengah kemacetan. Tapi kali ini sudah aku ambil alih lagi. Kembali ke cerita. Saat mendengar hal tersebut dari dokter, mereka sama sekali tidak skip kata bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang mereka dapat saat itu. Yaps, keanehan masih belum terjadi saat itu. Dan mereka lalui setiap harinya seperti hari-hari biasa. Keanehan terjadi saat pemeriksaan kedua di bulan September, di mana seisi ruangan saat itu dibuat tercengang. Kalian ingat kan usia kandungan Tante Nindi di pemeriksaan pertama di bulan Agustus kemarin? Ya, usia kandungannya kurang lebih 3 minggu. Kemungkinan di bulan September usianya kurang lebih hampir 2 bulan. Harusnya sih memang begitu. Tapi saat statement dokter keluar, semua seakan seperti mimpi. Bayangin, gimana bisa dalam tempo waktu 1 bulan saja, usia kandungan bisa jadi 35 minggu. Bahkan, kata dokter, kemungkinan minggu depan Tante Nindi mulai merasakan kontraksi palsu. Atau bahkan bisa jadi pembukaan. Mind blowing gak sih? Bahkan saat aku dengar cerita ini, langsung dari orangnya, sama-sama juga tercengang. Entah dihitung dengan HPL atau apapun, rasanya memang tidak logis. Mungkin di sini ada kakak-kakak yang perawat atau dokter kandungan, bisa banget bantu menjawab rasa penasaranku yang belum terpecahkan ini.
Tante Nindi dan Om Seno panik bukan main. Entah pada saat itu dokternya yang salah perkiraan di awal, atau memang ada keanehan dengan bayi yang dikandung Tante Nindi. Mengingat pada tahun segitu, di sebuah kota yang berinisial P, belum ada USG. Entah di kota-kota lain pun. Mungkin yang lain bisa bantu jawab juga, atau sekedar sharing aja. Aku sudah bilang dari awal bahwa aku tidak akan membuat cerita tanpa ada bukti yang benar-benar valid. Oke? Semua yang aku tulis dan bacakan itu benar-benar ada. Mulai dari jejaknya hingga narasumbernya. Jika memang tidak percaya, anggap saja sebagai hiburan dan salam malam Jumat. Oke, lanjut. Tante Nindi dan Om Seno akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di pikiran Om Seno sudah terbesit pemikiran-pemikiran yang aneh. Entah yang punya prasangka buruk dengan Tante Nindi atau sebagainya. Wajar kok. Ya, memang wajar mengingat pernikahan mereka masih tergolong baru banget. Mengingat selama pacaran mereka itu LDR hampir 2 tahun. Karena Om Seno bekerja menjadi koki di suatu kapal yang kadang mengharuskan untuk pergi ke luar negeri beberapa tahun. Tapi setelah memutuskan menikahi Tante Nindi, Om Seno akhirnya melamar kerja di sebuah pabrik dan diterima, lalu menjadi pegawai tetap. Kalau dilihat, perut Tante Nindi ini juga belum seperti orang hamil tua. Jadi perutnya masih sangat rata. Ya, seperti orang hamil muda pada umumnya. Mereka tidak mau pusing dan memutuskan untuk mencoba pergi ke dokter kandungan yang lain. Mereka tidak mau putus harapan hanya karena statement dokter tadi. Dengan rasa optimis, mereka coba pergi ke dokter sebelah rumah orang tua Om Seno. Katanya juga paling bagus di daerah itu. Periksalah mereka pada hari itu. Setelah mengantri, nama mereka pun dipanggil. Dan hasilnya sama dengan apa yang dikata dokter pertama. Bahkan dokternya bilang, mungkin ibunya hamil di payudara, jadi perutnya tidak terlalu kuncit. Wait, aku dulu waktu hamil anakku juga pernah dibilang gitu. Perut aku nggak gede kayak orang hamil tua. Tapi alhamdulillah anakku lahir normal dan sehat. Kalian pernah nggak dengar sih statement seperti itu? Kalian bisa share cerita kalian di kolom komentar. Soalnya kalau dilihat-lihat, menurut Tante Nindi, memang saat itu payudaranya besarnya itu tidak normal. Sedangkan tubuh Tante Nindi tergolong mungil. Meskipun begitu, suasananya makin kacau. Karena Om Seno terus mendesak Tante Nindi mengaku sebenarnya dia kenapa. Jangankan Om Seno, Tante Nindi pribadi juga bingung saat itu. Om Seno dengan wajah kecewa meninggalkan Tante Nindi yang menangis di klinik bidan itu. Mungkin karena besarnya rasa sayang Om Seno kepada Tante Nindi, beliau kembali menghampirinya. Ia berusaha menenangkan hatinya yang kalut.
melihat mimik wajah Tante Nindi yang bengong, Om Seno bilang, "Kita coba periksa di klinik teman aku aja. Siapa tahu dua dokter tadi salah hitung." Sedangkan Tante Nindi tidak menjawab dan hanya mengangguk sebagai isyarat ya. Lalu berangkatlah mereka dengan rasa optimis yang sangat-sangat besar. Mereka seakan menaruh harapan kepada dokter kali ini. Tapi sayangnya saat mereka datang ke sana dan melakukan serangkaian tes, hasilnya tetaplah sama. Sedangkan hari mulai beranjak petang. Sudah 3 dokter yang berbicara sama mengenai kondisi Tante Nindi. Seakan mereka diputus harapannya secara tiba-tiba. Ya, harapan memiliki buah hati secara wajar. Di balik rasa bingung mereka pulang, mencoba berbicara dengan orang tua Tante Nindi. Sampainya di rumah, Om Seno membuka pembicaraan terlebih dahulu. Nampak jelas, wajah orang tua Tante Nindi kaget. Bahkan, ibunya sangat bersedih melihat kondisinya. Setelah mereka bercerita kepada orang tua Tante Nindi, ibunya bilang dan mengatakan bahwa mereka berdua pagi-pagi sekali harus datang kembali bersama orang tua Om Seno. Ayo dibicarakan baik-baik. Seakan kalimat bapak Tante Nindi menjadi penengah dari ricuhnya pembicaraan. Pulanglah mereka di malam itu, tanpa obrolan apapun, di atas motor tua Om Seno. Begitupun sama saat mereka tiba di rumah. Mereka langsung bersih-bersih, lalu memutuskan untuk tidur. Tiba-tiba, pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, Tante Nindi merasa perutnya sangat begah. Bahkan hampir sesak nafas. Saat bangun, hendak minum air. Tante Nindi kaget. Tiba-tiba perutnya menjadi buncit. Awalnya sih, Tante Nindi itu mengira ini hanya mimpi. Sayangnya ini terlalu nyata untuk dibilang hanya sebatas mimpi. Lalu Tante Nindi teriak kencang sampai membangunkan Om Seno. Dan beberapa tetangga terlihat keluar rumah, melihat ke arah rumah mereka. Om Seno yang khawatir mencoba mengecek kondisi Tante Nindi. Om Seno yang melihat perut Tante Nindi tiba-tiba buncit, langsung shock bukan main. Bahkan Om Seno bilang, rasanya saat itu Om Seno ingin pingsan, tapi ditahan. Mengingat Tante Nindi saat itu jauh lebih membutuhkannya. Tanpa banyak omong, Om Seno mengambil jaket dan mengeluarkan motor lalu pergi ke rumah orang tua Tante Nindi. Dan orang tuanya tidak memberitahukan hal aneh ini. Setelah itu, mereka semua berjalan beriringan dengan motor untuk kembali ke rumah melihat kondisi Tante Nindi. Ternyata, tetangga sudah memadati rumah Om Seno. Bahkan, ada beberapa yang masuk ke dalam menenangkan Tante Nindi. Saat Om Seno mencoba meraih Tante dan membawanya ke rumah sakit, seakan-akan tubuh Tante Nindi sudah tidak punya daya.
Om Seno tiba-tiba menangis kencang melihat kondisi tante yang makin memburuk. Padahal sebelum kejadian ini dia melihat kondisi tante masih normal-normal aja. Ya seperti biasanya. Tiba-tiba bapak Mas Seno bilang seperti ini. Kukuno ae anak mulai pengen selamat kan? Bayiku mau pengen nyiksa ibu nih. Iso-iso sesok lek lahir iso yang sorone awakmu sisan. Iki yo sing gawe wong sing atine loro nyawa awakmu karo bojomu seneng. Iku ngono penyakit. Wis percaya bapak sadurunge kasepsen iki perkara nyawa. Tambah Bapak Seno kepadanya sambil memegang perut Tante Nindi. Emang orang hamil banyak banget tantangannya sih. Apalagi untuk orang Jawa. Karena waktu aku dulu hamil juga gitu. Harus benar-benar menjaga tutur kata dan perilaku. Nah, mungkin untuk cerita tentang bayi setan kali ini hanya berakhir sampai sini. Untuk kelanjutan dan part yang selanjutnya akan disambung pada malam Jumat yang akan datang. Nah, buat teman-teman yang mau cerita atau berbagi pengalaman horornya, kalian bisa share kepada kami dan bisa kami bacakan pada malam Jumat yang selanjutnya. Dan kalian bisa share cerita-cerita kalian melalui DM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.